Kaisar Naga yang tak terkalahkan bab 436, persyaratan yang diusulkan. Suara Dewa Meng begitu keras hingga bergema di tengah hutan belantara. Ye Cha dan Meng Zi menggigil mendengarnya, dan Luli serta Bai Qiuxue yang berada di istana kekaisaran merasakan gendang telinga mereka sakit. Dewa Meng ada benarnya. Dalam sejarah, ketika 10.000 ras kuat dan manusia lemah, ras-ras itu tidak terlalu peduli pada manusia. Manusia memulai pencarian mereka untuk membangun hubungan yang menguntungkan banyak pihak. Mengambil kesempatan itu, manusia mulai berkembang. Namun, setelah manusia menjadi kuat, mereka memulai pembantaian. Mereka melawan sekutu dan teman lama mereka untuk merebut tanah. Pada akhirnya, sebagian besar dari 10.000 ras hancur. Manusia merebut tanah paling makmur di Greatland dan mengantongi semua sumber daya dan tanah harta karun. Sejarah kebangkitan manusia adalah sejarah penderitaan bagi ras lain. Banyak ras yang melarikan diri ke dunia kecil, ke alam liar, dan ke pelosok dunia untuk menjalani hidup mereka yang lemah. Mereka tidak pernah melupakan kejayaan masa lalu mereka maupun sejarah mereka yang penuh darah, air mata, dan kebencian. Bahkan jika mereka mengesampingkan sejarah, bagaimana mungkin seorang manusia muda membawa mereka kembali ke dataran tengah untuk mengambil kembali tanah leluhur mereka? Bagi Dewa Meng, ini hanyalah lelucon. Luli hanya berada di alam roda takdir dan tidak pasti apakah ia bisa mencapai alam penguasa manusia atau alam abadi bumi. Bahkan jika ia bisa, lalu kenapa? Berapa banyak prajurit alam abadi bumi yang ada di keenam pasukan? Seberapa kuatkah istana Samsara yang terkuat di dataran tengah? Berjuang kembali ke dataran tengah dengan prajurit menyedihkan yang mereka miliki adalah upaya ambisius tanpa rasa keterbatasan mereka yang menyedihkan. Ye Cha tidak ikut campur dalam pembicaraan antara Meng Zi dan Dewa Meng karena takut memperburuk keadaan. Dia mengedipkan mata pada Meng Zi yang berkata cepat, Dewa kuno dari ras Phoenix Biru pernah memperoleh setengah buku mantra ramalan surga dan dia meninggalkan sebuah prasasti. Di sana tertulis bahwa penguasa suci dapat membawa kita ke dataran tengah dan mengambil kembali tanah leluhur kita. Apakah kamu tidak percaya pada mantra ramalan surga? Mantra ramalan surga? Mata Dewa Meng berbinar. Meng Huo dan para titan lainnya juga terkejut. Mantra ramalan surga lebih dari sekadar terkenal. Itu adalah salah satu dari 10 mantra ilahi. Meski begitu, Dewa Meng masih menggelengkan kepalanya karena tidak percaya setelah berpikir sejenak dan berkata, aku tidak percaya pada manusia. Mungkin perhitungannya salah karena hanya ada setengah dari buku mantra ramalan surga. Manusia ini sangat lemah. Kau pikir dia bisa berusaha keras untuk membalikkan keadaan? Menggelikan. Apa yang bisa ditertawakan? Meng Zi mencoba menjelaskan ketika dua orang berjalan keluar dari tempat suci itu. Luli berjalan dengan bangga ke arah Meng Zi dan Ye Cha. Dia melirik Dewa Meng dan berkata, pemimpin klan, aku Luli dan aku berusia 17 tahun. Aku berada di tahap tengah alam roda takdir dan aku sudah bisa mengalahkan Patriark Meng Huo. Mengapa kau pikir aku tidak bisa mencapai alam abadi bumi? Mengapa kau mengatakan bahwa aku tidak bisa menyapu dataran tengah ketika aku bisa? Aku tidak mengerti perseteruan antara kau dan manusia, dan aku tidak di sini untuk menghakimi. Namun, pemimpin klan Ye dan Meng Zi dapat menjaminku setelah bertahun-tahun. Mereka tidak bodoh. Mereka hanya mempercayaiku. Aku tidak ingin membuat janji kosong, dan aku hanya ingin kesempatan untuk membuktikan diriku. Ini akan menjadi kesempatan untukmu juga. Bagaimana jika aku benar-benar sebaik apa yang dikatakan mantra ramalan surga? Luli harus keluar atau dunia terlantar akan menjadi bisnis yang sia-sia baginya. Jika demikian, saat Song Qi memasuki gurun utara, ia akan pasrah pada kematian. Demi orang lain dan dirinya sendiri, ia harus mencoba. Perkataan Luli memang membuat Meng Huo malu, namun faktanya dia telah kalah dari Luli jadi Meng Huo tidak bisa berkata banyak untuk membantahnya. Sekali lagi, Dewa Meng terdiam. Dia menatap Luli tetapi tidak mengatakan apapun. Kata-kata Luli tulus dan menarik. Kalimat terakhirnya telah menarik perhatian Dewa Meng. Siapa yang ingin tinggal di dunia terlantar selamanya? Siapa yang tidak ingin mengambil kembali tanah leluhur mereka untuk mendapatkan sumber daya yang tak terbatas sehingga ras Titan dapat tumbuh dan membangun kembali kejayaannya? Masalahnya adalah, Dewa Meng takut mengambil risiko. Jika dia membuat pilihan yang salah, ras Titan bisa musnah dari dunia. Mungkin ada titan lain yang tersembunyi di sudut-sudut kecil lainnya, tetapi yang ada di sini jelas yang paling kuat. Mereka telah bersembunyi di dunia terlantar selama bertahun-tahun, dan mereka telah bekerja keras untuk berkembang dan memiliki satu alam berdaulat manusia dan beberapa alam penguasa mulia. Jika Dewa Meng melakukan sesuatu yang gegabah,
itu dapat menghancurkan semua pencapaian leluhurnya. Melihat Dewa Meng tertarik, Luli memikirkannya dan menambahkan, pemimpin klan Meng, menurutmu tinggal di dunia terlantar akan melindungimu? Jika kita bisa menemukannya di sini, maka tidak ada yang bisa memastikan bahwa keluarga dari Dataran Tengah tidak akan menemukannya. Jika itu terjadi, kamu tahu hasilnya. Plus, Luli melanjutkan setelah jeda tanpa memberi kesempatan kepada Dewa Meng untuk menyela, ada banyak material mistis di dunia terlantar, tetapi menurutku pasti ada beberapa jenis yang sangat kau butuhkan. Mari kita bekerja sama. Kita dapat menyatukan dunia terlantar untukmu dan mengambil alih semua sumber daya. Kita dapat menukar sebagian material mistis milikmu di dunia terlantar di Dataran Tengah dengan sesuatu yang lain sehingga ras Titan dapat berkembang. Mungkin setelah beberapa dekade, akan ada lebih banyak dari kalian yang mencapai alam berdaulat manusia. Perkataan Luli menggoda Dewa Meng dan Meng Huo. Dia telah menyampaikan maksudnya dengan baik. Ras Titan tidak memiliki material mistis. Jika tidak, Meng Huo akan mencapai alam penguasa manusia. Ada banyak material mistis di dunia gurun, tetapi beberapa yang langka hanya tersedia di Dataran Tengah. Mereka tidak mempercayai siapapun dari dunia luar, sehingga mereka tidak berani berbisnis dengan keluarga dari luar. Melakukan hal sebaliknya akan menyebabkan bencana yang fatal. Namun, jika Luli yang berbisnis, mereka tidak perlu mengekspos diri mereka sendiri. Begitu mereka mendapatkan bahan mistis yang mereka butuhkan, ras Titan akan memiliki lebih banyak peluang untuk mencapai alam bangsawan atau alam berdaulat manusia. Namun, Dewa Meng tidak mengatakan apapun. Luli telah mengatakan apa yang ingin disampaikannya. Dia menunggu dengan tenang keputusan Dewa Meng. Meng Zi ingin mengatakan sesuatu tetapi Ye Cha menghentikannya. Ye Cha tahu tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Semuanya tergantung pada bagaimana Dewa Meng memutuskan. Waktu terus berjalan. Luli tidak menunjukkan emosi apapun, tetapi dia mulai tegang. Setelah satu batang dupa terbakar, Dewa Meng akhirnya membuka mulutnya. Ia menoleh ke arah Luli dan berkata, kau baru saja mengatakan bahwa kau dapat membantu kami menyatukan dunia terlantar. Luli mengangguk. Dewa Meng mendengus dan berkata, baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Jika kau bisa membunuh pemimpin klan ras bintang, aku akan mengakui kesetiaanmu. Kau memegang kata-kataku. Luli dan yang lainnya tercengang. Pemimpin klan ras bintang berasal dari alam penguasa manusia. Jika mereka bisa melakukan ini, mengapa mereka membutuhkan ras Titan? Dewa Meng mencibir dan berkata, karena kaulah orang yang menurut mantra ramalan surga, maka kau pasti bisa menciptakan keajaiban. Jika kau ingin aku bersumpah untuk bersekutu denganmu, kau harus menunjukkan kekuatan dan caramu. Aku tidak peduli bagaimana kau melakukannya. Selama kau membunuhnya, aku bersumpah bahwa ras Titan akan melayanimu. Jika tidak, maka jangan bahas itu lagi. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Dewa Meng berbalik dan pergi dengan langkah besar. Meng Huo dan para Titan lainnya juga pergi tanpa ragu-ragu. Mereka begitu cepat sehingga mereka menghilang ke pegunungan di kejauhan hanya dalam waktu lebih dari selusin napas. Luli dan yang lainnya saling menatap tanpa berkata apa-apa. Namun, mereka tidak mengerti sama sekali. Luli bisa bicara tanpa henti, tetapi Dewa Meng masih punya harga diri dan alasannya sendiri. Seperti yang dia katakan, jika Luli menginginkan kesetiaannya, Luli harus menunjukkan kekuatan dan caranya. Ras Titan telah melalui begitu banyak penderitaan untuk berkembang. Dewa Meng tidak dapat mempertaruhkan segalanya. Jika Luli dapat membunuh pemimpin klan ras bintang, maka itu akan membuktikan bahwa dia layak mengabdi pada ras Titan, dan Dewa Meng akan memiliki keyakinan sebelum dia mengambil risiko apapun. Pemimpin klan ras bintang, Luli benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tidak akan membantu bahkan jika dia memanggil semua prajurit kuat dari Gurun Utara. Bagaimanapun, mereka mencoba menghadapi penguasa manusia. Bab 437, yang terburuk. Kesepakatan yang gagal. Semua orang terpuruk. Dewa Meng tampak bertekad, dan dia tidak memberi ruang lagi untuk negosiasi kecuali Luli menemukan cara untuk membunuh pemimpin klan ras bintang. Luli masih punya harapan, jadi dia meminta Bai Qiuxue menyuruh Ceker mengumpulkan sejumlah informasi mengenai pemimpin klan ras bintang ini. Mengingat ras Stellar adalah ras besar lainnya di Deserted World, mudah untuk mengumpulkan informasi tentang mereka. Ceker sudah punya beberapa. Ras ini juga berasal dari zaman kuno, dan pada masa kejayaannya, ras ini menduduki seluruh sisi tenggara Central Plains. Ras ini memiliki trik yang sangat kuat, yaitu berteleportasi sendiri. Mereka diberi nama Stellar Rache karena ada yang berspekulasi bahwa ras ini ada hubungannya dengan luar angkasa.
Siapapun dari ras tersebut setelah mencapai wilayah tertentu dapat berteleportasi. Pemimpin klan dapat berteleportasi lebih dari 300 mil, yang membuatnya hampir tidak dapat dihancurkan. Mendengar berita itu, Luli menjadi putus asa. Mereka tidak akan mampu membunuh pemimpin klan ini dengan bantuan Dewa Meng, apalagi jika mereka sendirian. Ayo kembali. Dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, tetapi hidup harus terus berjalan. Luli memutuskan untuk kembali ke Gurun Utara. Mereka telah pergi cukup lama. Bagaimana jika sesuatu terjadi di Gurun Utara? Sebelum mereka pergi, Ceker mengirim berita kepada Luli. Sebelum Dewa Meng pergi, ia memerintahkan Ceker untuk menjaga terowongan yang menghubungkan ke Gurun Utara. Ia hanya memberi Luli waktu setengah tahun. Jika ia masih tidak dapat menyelesaikan tugas dalam waktu setengah tahun, terowongan itu harus dihancurkan. Dewa Meng memang menaruh sedikit kepercayaan pada Luli karena Meng Zi dan Ye Cha. Kalau tidak, terowongan itu pasti sudah hancur. Demi keselamatan dunia terlantar. Bagaimana kalau Luli diam-diam bersekutu dengan keluarga-keluarga di dataran tengah dan membunuh mereka untuk masuk? Setengah tahun, Luli merasa tidak enak. Jadi sepertinya dia tidak bisa memiliki dunia terlantar. Karena dia tidak dapat menemukan solusinya, dia harus kembali untuk saat ini. Setelah berteleportasi ke dunia kecil kurcaci hijau, Luli meminta ras mamut untuk pergi terlebih dahulu. Kemudian dia meminta prajurit keluarga Bai untuk terus menjaga pintu masuk dan pergi. Luli meminta Ye Cha untuk membantu ras mamut kembali ke jalan yang mereka lalui sebelumnya. Luli berkata bahwa ia harus kembali ke Gurun Utara untuk memikirkan apa yang dapat ia lakukan dan kemudian memberitahu Meng Zi nanti. Ia juga berjanji untuk mengirimkan sejumlah material mistis sehingga ras mamut dapat memiliki lebih banyak prajurit alam penguasa mulia. Meng Zi mengerti bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia merasa bersalah tetapi tidak tahu harus berkata apa. Luli pergi bersama Bai Qiuxue. Mereka kembali ke kota Permaisuri Ling melalui pulau penjara surga. Kota Permaisuri Ling damai dan tenang. Tidak ada berita. Song Qi pasti masih berada di tempat berbahaya itu. Karena Luli sedang dalam kondisi bulan yang buruk, dia langsung pergi berkultivasi tanpa mengobrol dengan yang lain. Untuk satu hal, ia harus menstabilkan wilayah kekuasaannya. Untuk hal lain, ia harus mencari cara agar wilayah kekuasaannya berhasil. Ia bukan seorang yang mudah menyerah. Ia akan menghabiskan seluruh kemampuannya sebelum ia kehilangan semua harapannya. Bai Qiuxue adalah gadis yang pandai sehingga ia juga mulai berkultivasi tanpa perlu mengganggu Luli agar menemaninya. Dia ingin meningkatkan pesonanya. Jika dia bisa mencapai level kedua, dia mungkin bisa membingungkan seorang prajurit alam berdaulat manusia dan kemudian dia akan bisa membantu Luli untuk menaklukkan dunia terlantar. Bai Xiaoshuang juga telah mulai berkultivasi. Dia mungkin merasa diremehkan oleh Luli karena alamnya yang rendah. Ming Yu dan yang lainnya tidak tahu kemana Luli pergi atau apa yang telah terjadi. Namun, mereka dapat melihat bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka semua mulai berkultivasi dengan usaha keras. Selama Song Qi masih hidup, dia akan selalu menjadi bahaya bagi Gurun Utara. Patriark Agung keluarga Lu pernah memberi Luli sejumlah material mistik, dan cadangan nasional dipenuhi dengan material mistik dan kristal swan. Untuk saat ini, Luli tidak membutuhkan lebih banyak lagi. Ia memberitahu yang lain untuk fokus pada kultivasi dan tidak mempermasalahkan konsumsi material mistik. Luli masih belum menemukan jalan keluar setelah 5 hari, tetapi wilayah kekuasaannya telah stabil. Ia telah memutuskan untuk melupakan masalah dunia terlantar untuk saat ini. Ia masih punya waktu dan belum menyerah. Ia harus berkonsentrasi pada kultivasinya sekarang. Ia memulai studi tentang citra cermin dan kecepatan makna mendalam. Jika dia bisa menghasilkan lebih banyak klon, akan sangat hebat jika dipasangkan dengan speed profound meaning. Jika klonnya bisa menjadi lebih realistis, mungkin prajurit alam berdaulat manusia tidak akan bisa membunuhnya. Mengingat Luli baru saja mempelajari cara menggunakan makna mendalam kecepatan, tidaklah realistis baginya untuk mencapai terobosan besar lainnya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, ia telah berfokus pada bayangan cermin dan jumlah klonnya terus bertambah. Setelah setengah bulan, Luli dapat menghasilkan klon 2 kali lipat lebih banyak, mencapai jumlah total lebih dari 30. Sebulan kemudian, dia dapat menghasilkan 20 klon lagi, mencapai batas saat iblis mengendalikan tubuhnya, yaitu 66. Luli merasa puas dengan hasilnya. Banyaknya klon ini sudah cukup untuk membingungkan orang. Jika lawannya tidak dapat menemukan orang yang sebenarnya, maka 66 klon sudah lebih dari cukup. Jika tidak,
bahkan 1000 klon tidak akan membantunya. Ia memutuskan untuk berhenti berkultivasi dan beristirahat selama beberapa hari. Dia kecewa mengetahui bahwa Bai Qiuxue sedang berkultivasi. Dia pergi makan malam dengan Lu Feixue dan bermain Go dengannya. Dia tidak menunjukkan banyak emosi di wajahnya, tetapi Lu Feixue memiliki naluri yang baik untuk mengatakan ada sesuatu yang salah sebagai seorang wanita. Dia menyesap teh dan bertanya, "Semuanya baik-baik saja?" Luli menjawab sambil tersenyum, "Ya, hanya beberapa pertanyaan tentang kultivasi." Lu Feixue bukanlah orang yang tepat untuk menjawab pertanyaan tentang kultivasi karena dia sendiri tidak begitu kuat. Jadi dia mengabaikan pertanyaan itu dan kembali ke permainan. Gelombang. Dari luar terdengar tawa riang. Kemudian seseorang terbang keluar dari sebuah ruangan menuju langit. Luli berjalan keluar dengan rasa ingin tahu. Itu adalah Bai Xiaoshuang dengan roda takdir 7 warna di bawah kakinya. Dia terbang di langit, sangat gembira seperti anak kecil yang diberi mainan baru. Dia berbakat. Luli mengangguk. Bai Xiaoshuang memiliki persediaan bahan mistik yang tak terbatas. Tidak ada jumlah bahan mistik yang dapat menggantikan kurangnya bakat dan konstitusi yang baik. Ambil contoh si bungkuk Tian. Dia pernah mencoba lebih dari 80 kali tanpa hasil. Memang, kurangnya buah ular surga juga ada hubungannya dengan itu. Bai Xiaoshuang melihat Luli di tanah. Dia mengernyitkan hidungnya yang cantik dan dengan bangga terbang di atas kepala Luli. Luli tersenyum lembut dan berkata, "Bai Xiaoshuang, apa yang kau lakukan terbang ke sana saat kau hanya mengenakan gaun?" "Aku bisa melihatnya. Apakah gaun itu berwarna merah muda?" "Ah, Luli, dasar brengsek." Bai Xiaoshuang sangat malu hingga dia menggali lubang di tanah. Dia bergegas ke ruang samping dengan tangan menutupi wajahnya dan tidak pernah keluar lagi. Desiran. Tepat saat Luli hendak kembali ke Lu Feixue, Nyonya Yan datang dan berbisik kepadanya, "Jiang Hong baru saja mengirim seseorang untuk memberi tahu kita. Song Qi telah keluar dari tempat berbahaya itu. Dia bahkan telah membunuh lebih dari puluhan pengintai keluarga Jiang. Dia sedang dalam pelarian dan kita tidak tahu di mana dia sekarang." Apa yang paling dikhawatirkan Luli telah terjadi. Song Qi keluar dan melarikan diri secepat yang ia bisa. Yang pasti, ia akan mencoba segala cara untuk melarikan diri dari kejaran keluarga Jiang dan kemudian datang ke Gurun Utara. Haruskah aku meminta Jiang Qiling untuk mengirimkan seorang prajurit alam berdaulat manusia? Itu adalah ide yang terlintas di kepala Luli, tetapi dia segera menyangkalnya. Jiang Wowo sudah tidak senang padanya. Beberapa patriark keluarga Jiang yang mengejar Song Qi di dataran tengah mungkin dapat diterima oleh Jiang Wowo, tetapi jelas tidak akan mengirim seorang prajurit alam berdaulat manusia ke Gurun Utara. Terlebih lagi, Jiang Wowo tidak ingin melihat sejarah terjadi pada Jiang Qiling lagi. Dia bahkan mungkin senang mengetahui bahwa Luli telah meninggal. Terlebih lagi, Luli bukanlah orang yang suka meminta-minta. Dia sudah merasa malu ketika pergi mencari Jiang Qiling terakhir kali. Sikap Jiang Wowo telah membangkitkan harga diri dan integritas dalam diri Luli. "Ayo kita lakukan." Luli tiba-tiba punya ide gila yang berani. Dia berpikir sejenak dan meraung. Ekspresi wajahnya berubah ganas seperti binatang buas yang terperangkap dalam keputusasaan. Bab 438, dengan tangan orang lain. Banyak pengintai yang dikirim oleh Paviliun Kenikmatan, dan banyak keluarga lain melakukan hal yang sama untuk menemukan Song Qi. Sayangnya, Song Qi tidak pernah muncul lagi, seolah-olah dia telah menghilang dari dunia. Kebanyakan pengintai hanya berada di alam kolam jiwa atau alam roda takdir, dan yang terbaik di Paviliun Kelezatan hanya berada di alam abadi. Orang-orang seperti itu jumlahnya sedikit dan jarang. Seberapa kuatkah kekuatan psikis seorang prajurit alam berdaulat manusia? Jika Song Qi menemukan tempat yang cukup tersembunyi untuk bersembunyi dan tidak meninggalkan jejak, para pengintai tidak akan dapat menemukannya. Sebelumnya, ia dapat ditemukan karena terlalu banyak orang yang mencarinya dan ia ceroboh. Jiang Qiling tidak bisa tetap tenang. Song Qi sedang dalam perjalanan untuk membunuh Luli. Jika Song Qi pergi ke laut, maka mustahil untuk menemukannya. Kali berikutnya dia akan muncul di Gurun Utara, di sisi Luli. Jiang Qiling mencoba memohon kepada beberapa leluhur untuk pergi ke Gurun Utara demi melindungi Luli. Namun, itu adalah alasan yang konyol. Leluhur Paviliun Kenikmatan, para leluhur yang terhormat, pergi untuk melindungi murid yang diasingkan dari keluarga Lu, seorang kaisar yang tidak penting dari Gurun Utara. Kali ini, para leluhur Paviliun Kenikmatan bersikap tegas. Tidak peduli seberapa tidak masuk akalnya Jiang Qiling, bahkan jika mereka mengancam akan membakar rumah mereka, mereka tidak akan mengalah.
Yang lebih penting, Jiang Wuwo telah memerintahkan secara diam-diam agar tidak seorang pun dari mereka diizinkan pergi ke Gurun Utara. Jiang Qiling sangat marah sehingga dia meninggalkan Pulau Kelezatan dan ingin pergi ke Gurun Utara sendirian. Keluarga Jiang pasti mengkhawatirkannya. Bagaimanapun, Paviliun Kelezatan telah membunuh beberapa kepala keluarga Song sebelumnya. Dia percaya bahwa jika dia pergi ke Gurun Utara, pasti ada seorang prajurit alam berdaulat manusia yang mengikutinya untuk menawarkan perlindungan. Namun, Jiang Qiling hendak meninggalkan pulau itu ketika terdengar suara mendesing dari belakang. Kemudian sebuah telapak tangan besar menghantamnya dan membawanya kembali. Juga, Jiang Wuwo memberinya sesuatu yang bisa membuatnya tertidur selama sebulan. Ia meminta para leluhur untuk diam-diam memanggil para pengintai kembali dan kemudian membiarkan Song Qi pergi ke Gurun Utara dengan bebas. Identitas Luli sangat sensitif. Jika dia tidak ditinggalkan oleh keluarga Lu, Jiang Wuwo pasti akan bertindak berbeda. Dia tidak punya pilihan lain sekarang kecuali dia tidak ingin mempertahankan hubungan baik dengan keluarga Lu. Merusak hubungannya dengan keluarga Lu akan membahayakan keluarga Jiang dan Paviliun Kelezatan. Sebagai tuannya, Jiang Wuwo tidak bisa membiarkan ini terjadi, dan dia hanya bisa menyaksikan dengan dingin saat Song Qi pergi ke Gurun Utara. Dia tahu betul bahwa jika Luli dibunuh oleh Song Qi, hati Jiang Qiling akan hancur lagi. Namun, rasa sakit yang berkepanjangan lebih buruk daripada rasa sakit yang singkat. Hal ini dapat membuat Jiang Qiling melupakan Luli sebelum mereka benar-benar menjalin hubungan. Para pengintai dari keluarga lain juga kembali saat mereka yang dari Paviliun Kelezatan mundur. Song Qi, yang bersembunyi di pegunungan dan menyelinap, merasa lega. Song Qi mempercepat langkahnya setelah memastikan bahwa para pengintai benar-benar pergi dan itu bukan rencana. Dalam 6 hari, dia telah mencapai laut. Dia memilih untuk berhati-hati kali ini dan dia menyelam ke dalam laut untuk melakukan perjalanan di bawah air. Dia tahu bahwa ada banyak binatang buas yang kuat di laut, termasuk beberapa raja binatang buas. Namun, dia tidak bisa mengkhawatirkannya saat ini. Satu-satunya hal yang membuatnya tetap hidup adalah membalas dendam untuk orang-orang keluarga Song yang dibunuh oleh Istana Singa Biru dan untuk istri serta anak-anaknya. Dia tidak bisa melawan keluarga Lu dan dia tidak yakin bisa mengalahkan Istana Singa Biru. Luli adalah tempat semuanya bermula. Tidak ada prajurit alam berdaulat manusia bersama Luli. Song Qi tidak akan melepaskan kesempatan yang begitu sempurna. Dia tidak akan menyesalinya bahkan jika dia akan hancur berkeping-keping. Gurun Utara tidak lagi damai. Tak seorang pun yang tahu kapan semuanya bermula, tetapi ada rumor yang mengatakan bahwa Luli telah berurusan dengan seseorang dari dataran tengah dan orang ini akan menyeberangi laut untuk membunuh Luli. Rumor semacam itu menyebar dengan cepat. Hanya dalam beberapa hari, seluruh Gurun Utara mengetahuinya. Lalu apa yang dilakukan Luli, Nyonya Yan, dan Yu Huashen membuat Gurun Utara semakin panik. Yu Huashen mengirim prajurit untuk menangkap orang-orang. Siapapun yang berani menyebarkan rumor akan dijebloskan ke penjara, dan mereka yang melakukan pelanggaran berat dapat dibunuh di tempat. Nyonya Yan mengeluarkan pemberitahuan, mengatakan bahwa itu dibuat-buat dan masyarakat harus tetap tenang. Yang lebih aneh adalah, Nyonya Yan berkata Luli berada di wilayah iblis, mencoba mempelajari sesuatu, makna mendalam yang kuat, dan bahwa ia akan segera menjadi prajurit alam berdaulat manusia. Pada saat itu, bahkan jika orang itu menemukan jalan ke Gurun Utara, Luli dapat mengalahkannya dengan mudah. Penyangkalan yang ceroboh dapat berakibat pada terungkapnya diri sendiri. Itulah yang ada di pikiran orang-orang di Gurun Utara. Di mana ada bau busuk, di situ ada panas. Jika semua ini dibuat-buat, mengapa Yu Huashen terus memenjarakan orang? Mengapa Nyonya Yan mengeluarkan pemberitahuan seperti itu dengan alasan yang tidak masuk akal? Luli akan mempelajari hukum alam dan mencapai alam berdaulat manusia. Hal ini bahkan lebih membingungkan bagi orang-orang di Gurun Utara. Luli baru berusia 17 tahun dan berada di tahap tengah alam roda takdir. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia tidak dapat bersaing dengan seorang prajurit alam penguasa manusia. Lalu ada rumor lain yang mengatakan bahwa seseorang melihat Luli terbang ke dalam tornado di area iblis. Dia tidak hanya selamat, dia juga menghancurkan tornado itu dan membuatnya runtuh. Rumor itu menyebar lebih luas lagi. Yu Huashen menangkap lebih banyak orang, tetapi dia tidak dapat mengendalikan situasi. Banyak orang dan keluarga yang panik. Banyak keluarga kecil yang tidak mendapatkan bagian dari sumber daya ikut menyebarkan rumor yang membuat Gurun Utara semakin kacau. Baru-baru ini, bahkan anak-anak kecil pun yakin bahwa seorang prajurit alam berdaulat manusia akan datang ke Gurun Utara untuk membunuh Luli.
Pemberitahuan Nyonya Yan dan rumor tentang Luli yang berlatih di wilayah iblis hanyalah upaya untuk menenangkan orang-orang. Tetapi jika tidak ada yang salah, mengapa mereka berusaha keras menenangkan publik? Itu hanya bisa berarti bahwa itu benar. Kekaisaran kehebatan ilahi baru berdiri kurang dari setahun yang lalu. Kaisar sendiri tidak begitu kuat dan dia sangat bergantung pada bantuannya. Gurun Utara tidak begitu bersatu. Banyak orang menghabiskan hari-hari mereka dengan rasa takut Gurun Utara yang damai akan mengalami perang dan bencana lagi. Di permukaan, tidak ada yang membicarakannya lagi karena cara kejam Yu Huaxian. Namun secara pribadi, orang-orang berdiskusi dengan panas. Keluarga-keluarga kecil yang sumber dayanya diambil tidak menginginkan apapun selain kekacauan nasional dan membumbui rumor-rumor tersebut. Itu berjalan sangat baik. Hanya dalam waktu lebih dari 10 hari, setiap orang di Gurun Utara mengetahui hal ini. Mereka mengira mereka yakin akan dua hal. Pertama, ada seorang prajurit kuat yang datang ke Gurun Utara. Kedua, Luli berada di wilayah iblis. Banyak pengintai telah menemukannya. Bahkan, Luli telah mengatur agar hal itu terjadi dengan sengaja. Nyonya Yan dan Yu Huaxian melaksanakan perintahnya. Ia ingin agar semua orang di Gurun Utara mengetahuinya. Tanpa persetujuannya, tanpa pengaturan Nyonya Yan, bagaimana berita itu bisa menyebar begitu cepat? Luli melakukan ini karena suatu alasan. Karena hal yang tak terelakkan sudah akan terjadi, maka lawanlah. Namun, Luli telah memilih senjata pikirannya. Ia tidak memiliki kualifikasi dalam pertarungan otot, tetapi ia dapat membunuh Song Qi dengan strategi. Membunuhnya di tangan orang lain. Tangan ini adalah tangan yang baik. Pemimpin klan dari ras bintang yang juga berada di alam manusia berdaulat. Segala cara dilakukan untuk memancing Song Qi ke dunia terlantar untuk bertarung dengan pemimpin klan dan Luli akan menjadi pihak yang diuntungkan. Hanya prajurit alam berdaulat manusia yang dapat membunuh satu sama lain di alam yang sama. Prajurit alam bangsawan hanya dapat melihat kematian, tidak peduli berapa banyak jumlahnya, ketika berhadapan dengan prajurit alam berdaulat manusia. Luli tidak memiliki prajurit alam berdaulat manusia bersamanya. Jadi ia harus memanfaatkan kekuatan dengan prajurit alam berdaulat manusia lainnya. Tanpa diragukan lagi, pemimpin klan Stellar Rache bisa sangat membantu. Namun, ini bukanlah masalah yang mudah. Satu langkah ceroboh dapat menyebabkan kematian semua orang di tangan Song Qi. Luli dan Nyonya Yan berdiskusi cukup lama sebelum mereka mengambil keputusan. Menyebarkan rumor hanyalah satu langkah di antara banyak langkah lainnya. Nyonya Yan, sang janda hitam, tidak pandai berkelahi atau membuat strategi. Namun, ia ahli dalam menyusun rencana. Luli telah pergi ke wilayah para iblis dan menyerahkan sisanya kepada Nyonya Yan. Jaring besar tak kasat mata telah dilempar, menunggu Song Qi datang. Bab 439, Menggigit Umpan. Song Qi melakukan perjalanan di bawah air dengan kecepatan penuh tanpa istirahat. Ia hanya tidur sebentar di beberapa pulau saat ia kelelahan. Dia tahu bahwa dia harus memanfaatkan setiap detik dan membunuh Luli sebelum dia melarikan diri. Penundaan apapun dapat menyebabkan lebih banyak masalah. Bagaimana jika Paviliun Kenikmatan mengirimkan beberapa prajurit alam berdaulat manusia untuk melindungi Luli? Ditambah lagi, ada terlalu banyak binatang suan di laut. Setiap kali Song Qi tidur siang, dia akan terkejut oleh ki dan energi binatang suan. Dia terpaksa bangun untuk membunuh binatang itu dan melanjutkan perjalanan. Untuk menyeberangi lautan dengan kapal berlapis besi akan memakan waktu setidaknya 2 atau 3 bulan. Tetapi Song Qi berhasil melakukannya hanya dalam 26 hari. Ia cepat dan bertekad. Dia mengenakan topeng yang lebih canggih daripada topeng ilusi. Topeng itu dapat menutupi ki dan energinya serta mengubah penampilannya kapan saja. Berkat topeng itu, dia bisa bepergian tanpa diketahui oleh banyak pengintai di Central Plains Utara. Luli dan Madam Yan telah menempatkan banyak pengintai di laut, tetapi tidak ada satupun yang berhasil menemukan Song Qi karena dia terlalu kuat. Song Qi tidak membunuh satupun pengintai atau dia akan membuat Luli khawatir. Dia memilih untuk menyelinap ke Gurun Utara secara diam-diam. Dia ingin mengetahui keberadaan Luli dan situasi Gurun Utara sehingga dia bisa membunuhnya saat itu juga. Ia pergi ke sebuah kota dan berkeliaran di jalanan. Ia berhasil mengumpulkan banyak informasi dengan mengandalkan kekuatan psikisnya yang kuat. Luli adalah Kaisar Gurun Utara dan dia memiliki banyak prajurit alam penguasa mulia tetapi tidak ada prajurit alam penguasa manusia. Ibu kota Kekaisaran Kehebatan Dewa adalah kota Permaisuri Ling dan Luli saat ini berada di wilayah para iblis. Ada rumor di Gurun Utara yang mengatakan bahwa seorang prajurit yang kuat sedang mengejar Luli.
Dia akan mempelajari beberapa hukum alam dan mencapai alam berdaulat manusia. Yu Huashen sedang sibuk menangkap mereka yang menyebarkan rumor tersebut. Song Qi punya kecurigaan tentang berita itu. Bagaimanapun, dia pernah menjadi kepala keluarga dari keluarga tingkat 6 dan tidak akan mempercayai kata-kata yang didengarnya. Dia segera keluar dari kota dan kemudian pergi ke kota daerah. Dia memiliki topeng yang dapat menutupi ki dan energi alam berdaulat manusia di dalam dirinya dan mengubahnya menjadi seorang prajurit yang tidak penting, yang memungkinkannya untuk menyelinap ke kota dengan mudah untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Berita yang didengarnya sama saja. Karena rencana Luli dan Nyonya Yan, semua orang di Gurun Utara tahu tentang ini. Song Qi segera memastikan bahwa orang-orang Gurun Utara tahu dia akan datang dan Luli memang berada di wilayah para iblis. Dia tidak dapat memutuskan apa yang harus dilakukan. Jika Luli tahu dia akan datang, mengapa dia tidak melarikan diri? Mengapa Luli tetap berada di area iblis dan memberitahu semua orang tentang hal itu? Apakah dia menunggu kematiannya? Song Qi mengambil keputusan setelah mempertimbangkannya sejenak. Dia akan pergi ke kota Permaisuri Ling, diam-diam menangkap beberapa pembantu dan kerabat Luli yang kuat untuk menggali informasi. Dia harus tahu di mana Luli berada sebelum dia mengambil tindakan apapun. Song Qi berteleportasi secara terbuka. Namun, dia tidak berani pergi ke kota Permaisuri Ling. Dia memilih kota besar di dekatnya. Di sana, Song Qi tidak langsung pergi ke kota Permaisuri Ling. Ia tinggal di sebuah bar untuk terus mengumpulkan informasi dengan kekuatan psikisnya. Pemimpin kota daerah sedang berdiskusi tentang Song Qi dengan beberapa prajurit di rumahnya. Kudengar pavilion kenikmatan akan mengirim seorang prajurit alam berdaulat manusia untuk membantu membunuh Song Qi. Aula leluhur mereka sedang mengadakan pertemuan dan kudengar pavilion kenikmatan akan melakukannya dalam 4 atau 5 hari. Baguslah. Kalau itu terjadi, Song Qi hanya akan menghadapi ajalnya sendiri jika dia berani datang ke sini. Tentu saja, Lady Jiang dan Kaisar memiliki hubungan yang baik. Dia tidak akan membiarkan Kaisar terperangkap. Petik 2. Sisa pembicaraan itu luput dari perhatian Song Qi. Pikirannya terbebani. Jika pavilion kehalusan benar-benar mengirim alam berdaulat manusia, dia tidak akan diberi kesempatan untuk membunuh Luli. Saya harus pergi sekarang. Song Qi pergi dan bergegas menuju kota Permaisuri Ling. Dia tidak jauh dari sana, dan dia tiba hanya dalam waktu 1 jam. Namun, yang mengejutkannya, kota Permaisuri Ling ditutup. Ada perisai sederhana yang diaktifkan untuk menutupi kota itu. Jika dia ingin masuk, dia harus menghancurkan perisai itu terlebih dahulu. Itu bagian yang mudah. Namun jika Luli tidak ada di sini, tindakan Song Qi akan membahayakan dirinya sendiri. Gurun Utara berada di bawah kendali Luli. Jika Luli bersembunyi di dunia kecil, bagaimana Song Qi bisa membunuhnya? Jadi, Song Qi mengirimkan kekuatan psikisnya dan mulai menyelidiki secara diam-diam. Kekuatan psikisnya begitu kuat sehingga menembus perisai tanpa menyebabkan perubahan apapun padanya. Tidak ada orang di sini. Yang mengejutkan Song Qi adalah seluruh kota Permaisuri Ling tidak memiliki seorang prajurit yang kuat, bahkan tidak ada satupun di alam abadi. Istana kekaisaran kosong, kecuali beberapa pelayan dan pembantu. Apakah ini suatu konspirasi atau semua orang sudah lari? Song Qi bertanya-tanya. Setelah mencari beberapa saat, dia yakin bahwa prajurit alam berdaulat manusia dari pavilion kelezatan akan segera datang ke sini. Para prajurit yang menjaga formasi teleportasi telah membicarakannya. Pemimpin mereka bahkan memerintahkan para prajurit untuk bersikap sopan kepada siapapun yang diteleportasi ke sini karena orang itu akan menjadi orang penting dari pavilion kehalusan. Song Qi tidak bisa tenang lagi. Begitu prajurit alam berdaulat manusia dari pavilion kelezatan tiba, Song Qi akan lebih kesulitan membunuh Luli. Namun, dia tidak tahu di mana Luli berada. Tidak ada orang penting yang tinggal di kota itu. Di mana dia bisa menemukan Luli? Pada akhirnya, Song Qi memilih untuk melihat wilayah iblis. Dia tidak tahu apakah pavilion kehalusan benar-benar akan mengirim seorang prajurit alam berdaulat manusia ke sini, tetapi dia takut mengambil risiko. Dia harus melakukan perjalanan ke daerah iblis dengan kecepatan maksimal dan bertindak sesuai dengan itu. Dia memilih menggunakan formasi teleportasi untuk mencapai Danau Pulau Seribu daripada terbang yang akan menimbulkan terlalu banyak perhatian. Dia yakin bahwa selain dari para prajurit alam berdaulat manusia, tidak ada seorang pun yang dapat melihat topengnya. Siapa yang akan peduli dengan seorang prajurit alam roda takdir yang telah diubah oleh Song Qi? Dia berteleportasi ke kota penjara surga secara diam-diam.
Dia menyerahkan kristal Suan yang dibutuhkan untuk setiap teleportasi dan menghindari perhatian dengan bertindak seperti seorang prajurit dari kamar dagang. Sudahkah kau mendengarnya? Kaisar kita berada di daerah iblis tadi malam dan dia menciptakan tornado. Kurasa dia telah menguasai beberapa hukum alam. Wah, hebat sekali. Usianya baru 17 tahun dan dia sudah bisa mencapai level seperti itu. Kurasa dia sudah setara dengan prajurit alam berdaulat manusia sekarang. Set, jangan kasih tahu yang lain. Kalau Jenderal Yu tahu, kita akan mendapat masalah. Song Qi mendengar ini segera setelah dia tiba di kota bela diri surga. Bukan hanya beberapa orang yang membicarakan hal ini. Kemanapun dia mengirimkan kekuatan psikisnya, dia dapat melihat orang-orang membicarakannya. Wilayah setan? Oke. Ada kilatan niat membunuh di mata Song Qi. Dia keluar dari kota dengan diam-diam dan menyelam ke danau di mana tidak ada seorang pun di sekitar dan menyelinap ke daerah iblis. Begitu Song Qi pergi, Du Zeng keluar dari rumah lelang hukuman surga. Dia melirik dingin ke gerbang kota dan berkata sambil mencibir, ikan itu menggigit. Luli, kau sudah bangun. Du Zeng menghancurkan jimat giok tetapi dia tidak mengejar Luli. Du Zeng tidak tahu jelas tentang rencana Luli. Dia hanya tahu bahwa Luli telah menciptakan keajaiban dalam banyak kesempatan. Ini mungkin perjalanan terakhir Song Qi. Adapun mengapa Du Zeng yakin itu Song Qi, jawabannya mudah. Setengah bulan yang lalu, Du Zeng mengirimkan pesan bahwa formasi teleportasi di sini rusak dan dia akan memberitahu keluarga setelah diperbaiki. Baru-baru ini, tidak ada yang akan berteleportasi ke kota penjara surga, tetapi Song Qi tidak tahu. Dia masuk dan pergi begitu saja tanpa berhenti sebentar. Jelas dia adalah Song Qi. Bab 440, Ikan di Jaring. Luli tetap berada di tornado di area iblis, terbang mengikuti arah angin. Ada banyak pengintai di dekatnya, tetapi mereka semua tersembunyi dengan baik. Ada sebuah kapal berlapis besi di dekatnya dengan hanya satu orang di dalamnya, Ye Cha. Para leluhur lain dari ras Phoenix Qian bermaksud ikut, tetapi Luli menolak. Ye Cha bisa secepat alam penguasa manusia, tetapi para leluhur lainnya jauh lebih lambat. Berada di sini hanya akan membawa mereka pada kematian. Luli telah mencoba untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang makna mendalamnya. Dia duduk di roda takdirnya, seperti seorang biksu yang sedang bermeditasi. Dia memegang beberapa jimat giok di tangannya dan salah satunya baru saja rusak. Luli membuka matanya untuk melihat dan kemudian melirik Ye Cha yang berada di kapal berlapis besi. Ye Cha menegang saat melihat tatapan Luli. Dia mulai mengirimkan kekuatan psikisnya ke danau itu. Suara mendesing. Setelah beberapa saat, ia merasa belum cukup melakukan apapun. Ia menyelam ke dalam danau, duduk dengan kaki disilangkan, dan mencoba merasakan keadaan di sekitarnya. Kekuatan psikisnya lebih lemah daripada Song Qi. Song Qi mungkin dapat mendeteksinya sebelum dia dapat menemukan Song Qi. Meski begitu, Ye Cha dapat merasakan pergerakan air. Song Qi pasti akan tenggelam. Setiap pergerakan danau akan memberitahu Ye Cha bahwa Song Qi akan datang. Luli juga menjadi gugup. Ada seorang prajurit alam berdaulat manusia yang mendatanginya. Satu gerakan ceroboh dapat menyebabkan kematian seketika baginya dan Ye Cha. Dia menutup matanya sekali lagi, bukan untuk memahami makna mendalam, melainkan untuk merasakan turbulensi di udara. Luli menjadikan dirinya umpan untuk memikat Song Qi ke dunia kecil. Jika Luli sendiri tidak dapat memasuki dunia kecil tepat waktu dan dihentikan oleh medan gaya Song Qi, maka semuanya akan berakhir. Waktu terus berjalan. Kota penjara surga tidak jauh dari wilayah iblis. Song Qi bergerak cepat. Begitu dia cukup dekat dengan wilayah iblis, dia memperlambat langkahnya dan mulai mencari Luli dengan kekuatan psikisnya. Lambat laun, dia semakin dekat dengan tornado itu. Akhirnya, dia menemukan Ye Cha dan kemudian Luli di dalam tornado itu. Luli. Kilatan dingin yang amat sangat muncul di matanya. Niat membunuh dan ki serta energi yang mengerikan menyebar tak terkendali. Kekuatan psikisnya begitu kuat sehingga ia dapat menemukan Luli bahkan saat ia mengenakan topeng ilusi. Song Qi yakin bahwa Luli tidak mengenakan topeng. Berdengung gelombang. Ye Cha dan Luli membuka mata mereka pada saat yang sama. Ye Cha merasakan gerakan air dan Luli merasakan niat membunuh. Wus gelombang. Tanpa ragu, mereka menyelam ke dasar danau. Luli menghancurkan jimat giok di tangannya. Para pengintai yang bersembunyi bergegas masuk ke dalam air dan 3 prajurit alam abadi mengunci pandangan mereka pada Song Qi. Mari kita lihat seberapa jauh kamu bisa berlari. Song Qi tidak dapat mengendalikan hasrat membunuhnya yang meluap.
Dia bahkan tidak mempertimbangkan apakah akan ada prajurit alam berdaulat manusia lainnya yang berkeliaran. Dia akan membunuh Luli dengan cara apapun. Suara mendesing. Para pengintai melepaskan energi suan mereka dan 3 prajurit alam abadi menggunakan keterampilan garis darah mereka. Seorang kepala keluarga Yu menembakkan naga apinya ke Song Qi. Enyah. Song Qi melambaikan tangannya dengan marah dan melepaskan beberapa helai energi suan yang melumpuhkan beberapa pengintai. Dengan tatapan tajam, medan kekuatan tak berwujud muncul yang membekukan 3 prajurit alam abadi di dalam air. Dengan lambaian tangannya yang lain, Song Qi membunuh ketiganya juga. Ada lebih banyak pengintai yang datang, tetapi Song Qi tidak bisa membuang waktu lagi. Ye Cha dan Luli sudah masuk ke dalam pusaran air. Song Qi telah menyelidikinya dan menemukan bahwa pusaran itu tidak berdasar. Mungkin terhubung dengan dunia kecil. Song Qi tidak bisa membiarkan Ye Cha dan Luli pergi sekarang. Dia mempercepat langkahnya, dan hanya dalam waktu 2 kedipan, dia telah mencapai pusaran itu. Luli dan Ye Cha telah masuk ke dalam pusaran itu dan Song Qi tidak bisa lagi merasakan kehadiran mereka. Kemana kamu ingin pergi? Song Qi mendengus dan bergegas menuju pusaran air. Dia yakin bahwa karena Luli baru saja masuk, dia tidak akan punya waktu untuk menghancurkan terowongan itu. Luli mungkin akan menghancurkannya setelah Song Li masuk. Selama dia bisa membunuh Luli, dia tidak keberatan tinggal di dunia kecil itu selama sisa hidupnya. Hah! Setelah kilatan cahaya putih, Song Qi mendapati dirinya berada di dunia hijau. Ia bertemu dengan kabut hijau yang menghalangi pandangannya. Ia juga menemukan bahwa kekuatan psikisnya hanya dapat mencapai sejauh 300 kaki. Ia dikelilingi oleh kabut hijau dan napasnya membuatnya merasa sakit. Racun. Song Qi merasa khawatir. Racun dalam jumlah sedikit ini tidak akan membahayakannya, tetapi dapat menghentikan kekuatan psikisnya. Luli dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Sebenarnya, itu adalah semacam formasi yang dibeli dengan 10 juta kristal suan dari kamar dagang pavilion kelezatan. Nyonya Yan telah merencanakan ini agar Luli dan Ye Cha punya cukup waktu untuk mencapai pintu masuk ke dunia terlantar. Kalau tidak, umpan yang merupakan Luli akan mati. Luli dan Ye Cha berlari ke pintu masuk dengan kecepatan tinggi. Mereka yakin Song Qi dapat menemukan terowongan itu dalam waktu singkat dan kemudian mengikuti mereka masuk. Song Qi telah berlari melewati area berkabut dan ia segera mulai mencari dengan kekuatan psikisnya. Namun, ia tidak menemukan Luli atau Ye Cha sehingga ia harus berkeliling dan melanjutkan pencarian. Tak lama kemudian, dia menemukan seorang prajurit dari keluarga bayi yang jelas-jelas dijebak oleh Luli. Song Qi bergegas mendekat, menjepit leher prajurit itu, dan memulai interogasi. Semuanya berjalan lancar. Sang prajurit menceritakan semuanya kepada Song Qi. Ia berkata bahwa ini adalah dunia kecil para kurcaci hijau dan tidak besar. Ada sebuah terowongan di sini yang menghubungkan ke dunia kecil lain yang mungkin ada tempat untuk bersembunyi. Song Qi membunuhnya setelah diinterogasi dan pergi ke pintu masuk dunia terlantar secepat yang ia bisa. Ia percaya bahwa Luli bukanlah orang bodoh yang akan tinggal di dunia kecil. Dunia itu terlalu kecil baginya untuk bersembunyi dalam waktu lama. Seperti yang dia harapkan. Ketika Song Qi tiba di pintu masuk, dia mendeteksi fluktuasi dalam formasi teleportasi di bawah. Luli dan Ye Cha baru saja menghilang. Ada 2 prajurit yang berjaga di sini, mencoba mengaktifkan 2 formasi lainnya. Suara mendesing. Song Qi membunuh keduanya secara langsung dan kemudian bergegas ke formasi teleportasi. Dia kesal karena dia dikelilingi kabut beracun lagi dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan psikisnya. Saat ia terbebas dari kabut, ia telah kehilangan jejak Luli dan Ye Cha sekali lagi. Ada beberapa ras aneh di sekitarnya, semuanya adalah hak. Wus, wus. Tengkorak yang tak terhitung jumlahnya datang padanya. Banyak mata hak melotot saat mereka mencoba membingungkan Song Qi. Dia marah dan memulai pembantaian. Tanpa banyak gerakan, hanya lambaian tangannya, dia telah membunuh hak demi hak. Para hak ketakutan dan melarikan diri ke segala arah. Song Qi tidak mengejar mereka. Dia menangkap seorang hak untuk bertanya tentang Luli dan dunia terlantar. Penyihir terbang itu berbicara dalam bahasa kuno. Song Qi berasal dari dataran tengah tempat keluarga Song telah ada selama ribuan tahun sehingga dia mengerti beberapa bahasa kuno. Dia mengetahui dari hak terbang bahwa iblis Luli memiliki hubungan baik dengan ras besar di sini yang disebut ras bintang dan dia pasti pergi ke sana untuk berlindung. Sang hak berkata bahwa Luli telah membunuh banyak hak jadi dia adalah iblis dan dia adalah musuh bebuyutan ras hak. Song Qi membelinya.
Dia tidak percaya ras utama di dunia sekecil itu akan kuat dan tidak akan ada pejuang yang kuat. Dia menemui hak lain untuk memeriksa ulang informasinya, dan dia diberi jawaban yang sama. Dia bertanya kepada hak tentang arah menuju Stellar Rache dan melanjutkan perjalanan. Setelah Song Qi pergi, baik Kyoksue dan Ceker keluar dari gunung di dekatnya. Mereka merasa lega. Song Qi terpikat pada ras bintang. Apa yang akan terjadi selanjutnya tidak dapat mereka kendalikan. Hasilnya tergantung pada takdir. Bersambung.